Shalom Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, permuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh berkumpul di hadirat-Mu Tuhan Yesus, walaupun kami di tempat masing-masing. Kami mohon urapan-Mu memenuhi kami umat-Mu semuanya, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan Roh Kudus pakai hamba-Mu untuk mengungkapkan rahasia firman-Mu Bapa, agar firman-Mu menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan boleh dibangkitkan rohaninya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya tidak ada roh-roh yang lain yang berani mendekati kami, karena Engkau bertata di atas perhimpunan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita telah belajar, kita akan meneruskan tentang kerajaan 1000 tahun. Kalau minggu lalu kita belajar tentang, berbicara tentang perjamuan kudus, tentang penebusan, pengampunan dosa. Lalu kita kembali kepada pembahasan kita tentang kerajaan 1000 tahun damai. Yang nomor 1 telah kita pelajari, yaitu telah dinubuatkan dalam PL. Nomor 2, iblis dibelenggu. Nomor 3, pemerintahan Tuhan Yesus Kristus akan bersama-sama dengan orang yang setia dari jemaatnya. Kemungkinan besar juga orang-orang kudus pada perjanjian lama. Nomor 4, umat yang diperintah Kristus, yaitu mereka yang setia kepada Tuhan dan yang masih hidup selama masa kesengsaraan sampai Tuhan datang, dan mereka yang lahir pada masa milenium atau kerajaan 1000 tahun. Sampailah kita kepada yang nomor 5, yaitu orang-orang yang tidak selamat tidak akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun ini. Ya, berarti yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun hanya orang-orang yang selamat. Yang tidak selamat tidak akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai itu. Ayatnya kita baca Wahyu 19 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api dan yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Dari ayat ini kita bisa tahu orang-orang yang tidak selamat. Rasul Yohanes melihat ada kuda putih yang keluar dan yang menunggangnya, yaitu firman Allah Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Lalu kita baca, kalau kita baca sebelumnya, bahwa Antikris mengadakan persepakatan, yaitu membujuk seluruh raja-raja di bumi dan seluruh umat manusia yang menerima Antikris, mereka yang menyembah patung Antikris, mereka yang menyembah patung binatang itu, mereka yang mendapat atau menerima tanda 66 itu, mereka semua maju berperang melawan Tuhan. Tetapi di sini dikatakan oleh firman Tuhan, maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Ya. Binatang itu, yaitu Antikris itu dan nabi palsu, ditangkap oleh Tuhan. Nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Nabi palsu Antikris mengadakan tanda-tanda mujizat yang membuat manusia kagum dan percaya kepada dia, menyembah dia dan menerima tanda di dahi dan tangan mereka. Tetapi di sini dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka ditangkap oleh Tuhan. Haleluya. Ditangkap oleh Tuhan. Dibinasakan oleh Tuhan. Ya. Mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya, itu semua dikalahkan Tuhan. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Haleluya.
binatang, si antikris itu dan nabi-nabi palsu ditangkap semua, dilemparkan ke dalam lautan api. Lalu ayat 21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, yaitu orang-orang yang menjadi pengikutnya si antikris itu. Yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, rupanya dari mulut Tuhan keluar pedang. Pedang adalah firman, dan firman itu yang maha kuasa membunuh semua orang yang mengikut antikris. Yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Kemenangan yang sangat luar biasa. Jadi pada waktu Tuhan datang dengan menaiki kuda putih, sementara antikris mengadakan persepakatan di seluruh bumi ini, mengadakan bergerak untuk memerangi orang-orang kudus, memerangi Tuhan, maka Tuhan datang dan di situ dikatakan mereka dibunuh oleh pedang yang keluar dari mulut Tuhan. Antikris, nabi-nabi palsu dimasukkan ke dalam lautan api. Jadi orang-orang yang tidak selamat itu akan dibunuh, yaitu orang-orang yang menerima tanda antikris, yang walaupun selama 3,5 tahun mereka menerima kemakmuran dari antikris, tetapi mereka sudah menjadi pengikut antikris. Mereka bersepakat untuk memerangi orang-orang kudus, memerangi Tuhan, melawan Tuhan, lalu dibinasakan oleh pedang yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Nah, lalu kita maju selangkah lagi, siapakah yang tidak selamat? Haleluya. Siapakah yang tidak selamat? Kita sudah tahu pengikut antikris, pengikut nabi palsu, orang yang menerima tanda di dahi dan tangan mereka. Tetapi bagaimana orang itu hidup, itu kita harus tahu, yaitu orang-orang yang tidak selamat di hadapan Tuhan. Kita akan membaca 1 Korintus 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Lalu kita baca ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ya, di sini jelas Rasul Paulus menjelaskan dengan begitu gamblang siapakah orang yang tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah, yang tidak akan berkenan masuk dalam pemerintahan Tuhan, dalam kerajaan Tuhan. Itu siapa? Orang yang seperti inilah. Tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil, bodsih, tidak adil itu bodsih. Kalau hakim ya yang salah dibenarkan, benar disalahkan, itu memang tidak adil. Tetapi dalam kehidupan kita tidak adil itu artinya ya seperti orang mikul, tidak sama antara kanan dan kiri dalam kehidupan kita. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Kita hitung. Orang cabul, tadi orang tidak adil. Lalu nomor 2, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bacalah berkali-kali ayat ini dan renungkan dalam hati kita masing-masing. Di mana tempat kita? Dari antara beberapa dosa tadi, belasan dosa tadi, kita ada di mana? Yang mana yang masih nempel? Yang mana yang masih memerintah hati kita? Yang masih menguasai pikiran? Yang masih menguasai hati kita? Yang masih memerintah hidup kita? Kita harus teliti. Kalau masih ada satu pun dari antara semua yang
dikatakan oleh Tuhan di sini, maka kita tidak akan bisa mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Sebab di sini dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat, tidak layak, tidak boleh masuk. Wah, mungkin aku sudah tidak berzina, aku sudah tidak mencuri, tetapi masih kikir, masih tetap belum dapat bagian. Aku sudah tidak kikir tapi masih mabuk, masih sering memfitnah, masih sering menipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapakah yang kita tipu? Mungkin keluarga, atau mungkin juga Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, punya Tuhan harus dikembalikan kepada Tuhan, sebab kalau tidak berarti kita menipu Tuhan. Mari kita disiplin dengan Tuhan supaya kita betul-betul diperkenan Tuhan, hidup di dalam kerajaan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera itu. Jadi itulah orang yang tidak akan diperkenan Tuhan masuk dalam kerajaan Tuhan. Seperti juga dalam kitab Galatia pasal 5. Kalau kita baca kitab Galatia pasal 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Saya kira tidak usah dijelaskan percabulan itu apa. Kecemaran, cemar itu apa? Nek basa Jawane letek, cemar itu letek. Perbuatan yang sudah tidak patut lagi disebut aja tidak patut. Hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, hati, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Kepada jemaat di Galatia, Paulus juga mengingatkan dengan keras. Memang firman Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua dan makan dalam, sehingga sanggup menyelidiki niat hati manusia. Menyelidiki pikiran, apa yang kita pikir sekalipun belum kita keluarkan. Apa yang jadi niat hati kita sekalipun belum kita tuangkan keluar. Firman Tuhan sanggup menyelidiki semuanya itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu semuanya, apakah kita mau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Hanya demi perkara dunia, hanya karena nafsu-nafsu daging yang hanya sementara, tetapi akan mendapatkan kecelakaan, kesengsaraan kekal selama-lamanya dalam lautan api. Oleh sebab itu jika masih ada, sebab di sini Paulus mengatakan seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus mengaku dengan jujur sebelum dia percaya Tuhan, dia melakukan hal itu dalam hidupnya. Padahal dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, dia ahli Taurat, dia juga filsafat, sarjana filsafat. Tetapi dia mengaku bahwa dulu dia melakukan itu. Tapi setelah percaya Tuhan dia bertobat. Haleluya. Marilah kita juga meneladani Paulus. Kita jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan suami istri, jujur di hadapan keluarga. Kalau kita salah, kita mengakui salah. Di hadapan Tuhan pun terlebih kita mengakui salah dan bertobat. Sebab kalau tidak bertobat, meninggalkan dosa itu, kita tidak akan berkenan, tidak boleh masuk dalam kerajaan Allah yang penuh dengan damai sejahtera itu. Oleh sebab itu mari kita hidup di dalam kekudusan, berdiri di atas kebenaran, menjalani hidup di bumi ini hanya menurut pimpinan Roh Kudus sampai Bapa kita datang menjemput kita pulang ke dalam kerajaan surga. Tidak lama, saudara. Tidak sampai 100 tahun kita hidup di bumi. Pertahankan hidup itu dengan sungguh-sungguh. Hidup benar di hadapan Tuhan. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Lalu mendapat bagian dalam kerajaan siapa? Dalam kerajaan iblis, yaitu di dalam lautan api. Sekali lagi, jika di antara kita, teliti hidup kita, pakai firman Tuhan untuk meneliti hidup kita, kalau masih terdapat satu pun dari antara beberapa yang dinyatakan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus ini, cepat bereskan, cepat bertobat, supaya kita tetap selamat. Saya tahu firman Tuhan memang sangat keras. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Kalau tidak keras, maka kita dinabobokkan oleh dunia ini. Sebab itu firman Tuhan memang sangat keras. Haleluya. Itu yang nomor 5, yaitu orang yang tidak selamat, tidak masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Siapakah tidak selamat? 1 Korintus 6 ayat 9-11, Galati 5, 19-21. Orang-orang yang melakukan buah-buah kedagingan hawa nafsu itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu yang nomor 6 sekarang. Nomor 6. Nomor 5 orang yang tidak selamat. Nomor 6, umat pilihan Tuhan akan melayani dan memerintah sebagai imam dan raja bersama dengan Tuhan. Sekarang umat pilihan. Kembali kepada umat pilihan. Sebab yang selamat itu hanya umat pilihan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kita lihat diri kita, apakah aku sudah menjadi umat pilihan di hadapan Tuhan? Apakah hanya sebagai orang Kristen tok, tetapi belum atau tidak menjadi umat pilihan Tuhan? Sore hari ini kembali mari kita renungkan, kita lihat diri kita sendiri-sendiri, apakah aku sudah menjadi golongan umat yang dipilih Tuhan? Bagaimana orang dipilih Tuhan, saya ingatkan kembali, kita harus pakai seragam sesuai dikehendaki Tuhan, yaitu pakaian putih bersih yang berkilauan, yaitu perbuatan-perbuatan benar kita selama hidup ini. Itulah seragam kita, itulah yang harus kita pakai supaya kita layak masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Kita menjadi umat pilihan Tuhan. Lalu kita akan melihat ayatnya, umat pilihan Tuhan akan melayani dan memerintah sebagai imam dan raja bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Umat pilihan akan melayani, memerintah sebagai imam dan raja bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan diberi wewenang oleh Tuhan untuk menduduki kedudukan itu. Sebagai imam, sebagai memerintah, sebagai raja di dalam kerajaan Tuhan nanti. Wahyu 20, kita baca. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-5 dan 6. Tetapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Haleluya. Kita renungkan ayat ini. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kebangkitan pertama yaitu pada waktu Tuhan Yesus datang di tahap pertama. Di atas awan, orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan yang sudah meninggal bangkit, memakai tubuh kemuliaan, yang masih hidup diubah dengan memakai tubuh kemuliaan, lalu ketemu Tuhan di angkasa. Lalu antikris berkuasa, dan pada akhirnya Tuhan akan datang menjejakkan kakinya di bumi. Semua antikris dan nabi palsu, orang-orang yang menerima tanda antikris dibinasakan oleh Tuhan. Nah, pada waktu kebangkitan pertama, itu orang-orang yang mati, yang tidak percaya Tuhan atau orang Kristen sekalipun, tapi kalau hidupnya belum bertobat, maka dia tidak akan bangkit. Haleluya. Dikatakan di sini, tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Tidak akan bangkit. Mereka akan dibangkitkan pula setelah masa 1000 tahun itu selesai, orang-orang mati semua akan dibangkitkan. Tetapi akan masuk dalam kerajaan kegelapan, kerajaan setan, yaitu neraka yang kekal, masuk dalam api yang kekal. Sebab mereka bukan umat pilihan Tuhan, sekalipun orang Kristen.
Mungkin sekalipun hamba Tuhan sekalipun mungkin. Tapi kalau masih melakukan hal-hal yang di atas tadi, jangan harap kita masuk dalam kerajaan Tuhan. Tetapi umat pilihan Tuhan pasti dibangkitkan, diubahkan, lalu pada kedatangan yang kedua kali dia akan diajak Tuhan untuk memerintah selama 1000 tahun damai di bumi ini. Ya. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Inilah yang sangat luar biasa. Orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, berdiri di atas kebenaran, menjalani hidupnya menurut pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan datang. Dia umat pilihan Tuhan. Lalu dikatakan pada waktu kerajaan 1000 tahun kita akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah sebagai raja, sebagai imam selama 1000 tahun damai. Haleluya. Kalau kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Oh, luar biasa. Bahkan orang yang menang, beberapa kali saya katakan menang dengan apa? Setan itu musuhnya sudah kalah total, tetapi diri kita dalam pikiran manusia itu bagaikan medan pertempuran. Kita harus menang melawan hawa nafsu, melawan keinginan daging harus kita kalahkan. Seperti Galatia tadi. Itu keinginan-keinginan daging. Kalau kita masih kalah, masih melakukan berarti kita masih kalah. Siapa yang masih menuruti hawa nafsunya, dia orang yang kalah, bukan orang yang menang. Tetapi barang siapa yang sudah mampu untuk mengalahkan hawa nafsu dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus, maka dia orang yang menang. Lalu kepada orang yang menang dikatakan di sini, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku. Kita akan duduk bersama Tuhan. Bagaimana rasanya duduk bersama Tuhan? Kemarin saya sampaikan bagaimana kita menikmati jamahan Tuhan, dirangkul Tuhan, itu rasanya luar biasa. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi itu. Itu sebabnya mari kita dekat dengan Tuhan. Bahkan di sini katakan kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan di atas tahta Tuhan. Kita diperkenan Tuhan untuk duduk di atas tahta Tuhan. Itu sangat luar biasa. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Biarlah renungan ini kita renungkan betul-betul firman Tuhan, agar kita betul-betul mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Wahyu pasal 5. Kita baca banyak ayat agar kita mengerti. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Haleluya. Di bumi. Kerajaan 1000 tahun itu di bumi. Dan kita akan diajak Tuhan memerintah di atas bumi selama 1000 tahun itu. Haleluya. Kita maju ke Matius 19. Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Haleluya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Haleluya. Kenapa dikatakan penciptaan kembali? Nanti kita akan belajar untuk selanjutnya, besok minggu. Bagaimana dunia ini akan disempurnakan Tuhan, akan diubah oleh Tuhan, semua tatanan akan menjadi baru. Tetapi selain itu memang Tuhan berjanji, Dia akan menciptakan langit bumi yang baru, yang berisi kebenaran. Di situ kita akan tinggal bersama Tuhan. Nah, di sini dikatakan, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku. Mengikut aku. Haleluya. Mengikutku artinya nilas tapak.
berjalan sesuai dengan langkah-langkah Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, kita lakukan. Apa yang Tuhan utus untuk kita lakukan, kita lakukan. Kita nilas tapak Tuhan, mengikut Tuhan. Di sini dikatakan, yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Haleluya. Kita akan menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang duduk di atas tahta, orang-orang yang dipilih Tuhan dari atas bumi ini. Dan biarlah kita hari-hari ini betul-betul serius dengan Tuhan, supaya kita menjadi umat pilihan Tuhan, bukan umat tampian Tuhan. Itu sebabnya jangan manget-manget. Jemaat Laodikia dikatakan, karena kamu tidak dingin dan tidak panas, maka aku akan memuntahkan kamu dari dalam mulut. Berarti kita ditampik oleh Tuhan dan tidak boleh masuk dalam kerajaan Tuhan. Tetapi marilah kita sungguh-sungguh akhir-akhir ini, di zaman yang sudah seperti ini, dunia sedang kacau, tetapi kita harus lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita harus lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Jam-jam doa kita tingkatkan. Kita ngelilir harus menyembah Tuhan. Kadang-kadang yang sering saya lakukan, kalau saya ngelilir, saya tidak berdoa, saya hanya memuji, menyembah Tuhan sampai puas di hadapan Tuhan. Dan itu yang sangat luar biasa kita nikmati, persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini akan menggugah kita, bahwa orang yang bagian kelima, nomor 5, orang yang tidak selamat, tidak masuk dalam kerajaan surga itu siapa? Orang yang kalah. Siapa yang tidak selamat? Orang yang melakukan beberapa hal tadi, yang masih melakukan kejahatan, dosa di atas bumi ini, ora bakal selamat. Nomor selanjutnya, umat pilihan Tuhan akan melayani dan memerintah sebagai imam dan raja bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai nanti. Itu janji Tuhan, dan kiranya akan memberkati kita, memacu iman kita untuk lebih serius dengan Tuhan. Jangan sampai kita terkecoh oleh keadaan dunia, sebab Nabi palsu akan mengadakan mujizat-mujizat. Roh-roh jahat akan mengadakan banyak mujizat di zaman Antikris nanti. Tetapi mari kita tetap berpegang teguh. Kalau bukan Tuhan Yesus, tidak. Haleluya. Jadi hari ini kita sampai kepada beberapa hal. Kerajaan 1000 tahun sudah dinubuatkan. Nomor 2, iblis dibelenggu. Pemerintahan Tuhan Yesus Kristus akan bersama-sama dengan orang yang setia dari jemaat. Umat yang diperintah Kristus, yaitu mereka yang setia kepada Tuhan. Orang yang tidak selamat, kita sudah pelajari, tidak akan masuk dalam kerajaan itu siapa? Orang-orang yang masih berkecimpung dalam dosa. Umat pilihan Tuhan akan melayani, memerintah bersama Tuhan sebagai imam dan raja. Masih ada 2 bagian kita belajari besok Minggu. Haleluya. Kiranya firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, namun kami mohon Tuhan Roh Kudus akan menjelaskan lebih terinci kepada seluruh jemaat Tuhan. Firman-Mu roh dan hidup, firman-Mu sanggup membedakan pikiran dan hati manusia. Sebab itu berkarya oleh firman-Mu ya Tuhan. Berkaryalah Bapa agar jemaat-Mu bangkit rohaninya, semangat di hadapan-Mu sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati segala persembahan yang sudah dipersiapkan, kiranya menjadi dupa yang berbau harum di hadirat Engkau Bapa. Dan berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan jemaat-Mu, pertanian-pertaniannya, ternak-ternaknya, dagang-dagangnya, karyawan kantor, karyawan toko, pembantu rumah tangga, pegawai negeri swasta, semua Tuhan berkati. Sebagaimana janji firman-Mu, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat ke atas kami umat ketebusan-Mu Bapa, agar kami boleh berkelimpahan berkat, dan dengan kelimpahan itu boleh kami pakai untuk mempermuliakan nama-Mu selama di bumi ini. Terlebih berkat rohani, Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Damai sejahtera, sukacita, berkat hidup kekal, berkat kekuatan iman, kedewasaan rohani. Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, sidang jemaat semuanya, pulanglah dengan membawa berkat rahmat, damai sejahtera, sukacita, berkat keselamatan, berkat hidup kekal, berkat kekuatan iman, dan berkat rezeki melimpah. Diberkatilah seluruh usahamu.
Bapa membukakan tingkap langit, mencurahkan berkatnya atas semua usahamu, hingga semua berkelimpahan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Pengumuman minggu ini minggu kedua. Jangan lupa persembahan minggu kedua tetap dijalankan. Lalu persembahan jenengan boleh diantar ke gereja minggu pagi. Nanti jam 10 gereja akan buka, nunggu jenengan sampai siang atau sampai sore. Tuhan memberkati kita semua. Amin.